Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku baca dengan makna. Saya Neno Warisman dan Ustadz Salman Al-Farisi. Insya Allah di rumah hadis Madrasah Al-Fajar. Kali ini kita berada di ruang yang oke banget. Ini di latar belakangi dengan lukisan-lukisan para uncle, uncle pelukis yang mengundang. Insya Allah akan ada wisata ngaji dan sekaligus juga nanti dapat hadiah pohon bagi siapa yang mau ikut wisata ngaji. Tunggu aja tanggal mainnya. Insya Allah selekasnya ya Ustadz. Dan nanti bisa memiliki juga lukisan-lukisan keren ini. Betul. Insya Allah. Jadi di episode yang keempat kita janji waktu episode 3 masih tersisa Ustadz. Yaitu kalimat dari surah An-Nas yang Al-Falaq. Al-Falaq yang bunyinya Wa min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu ada kata yang menarik. Itu cluenya adalah kata hasad. Katanya gini, oh Allah, oh gak apa-apa deh, Allah mau gini-gini. Tapi kalau udah ada hasad, repot. Nah gitu. Kalau ada orang lain yang hasad, bisa bikin jantung lo. Kemarin ini Ustadz, saya kok ngerasa ya, berapa hari itu Ustadz? Ya Allah, sampai saya sholat tobat lagi, saya baca lagi Quran. Saya bilang, ya Allah, di hati saya mudah-mudahan tidak ada hasad. Tapi apakah ada orang di sekitar yang hasad sehingga di dada terasa? Ini perasaan apa bagaimana? Kita konfirmasi sama Ustadz. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, semoga berkah. Memang betul ya, di surah yang keren ini Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW tentunya kita semua agar berlindung kepadanya dari kejahatan dengki. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Di sini Allah ingin confirm ke kita bahwa ada manusia ini memiliki sifat hasid. Hasid itu pendengki sudah. Bukan pendendam ya Ustaz? Pendendam, pendengki. Ada beda nggak? Pendendam itu dia mendapatkan sesuatu dulu, terus dia pengen bales dendam. Tapi kalau dengki, sesuatu dimiliki oleh orang lain, dia gitu, nggak ridho gitu loh sama. Dengki, betul, beda-beda berarti ya. Beda. Nah, si dengki ini saking bahayanya, Allah spesialkan dia harus kita minta tolong langsung ke Allah dari kejahatan dengki ini. Ini menarik. Jadi kita saking kita harus berlindung ya, sampai minta berlindung itu sama Allah saking dahsyatnya dengki itu. Gimana sih Ustaz penjelasannya lagi? Nabi kan mengatakan gini, al-hasadu, kedengkian, yakulul hasanati, akan menghabisi semua jenis kebaikan. Kama ta'kulul hatabu an-nara, seperti kama ta'kulun naru al-hatab, seperti api yang menghabisi kayu yang kering. Habis, bis. Jadi, kalau saya deketi, kalau kita memahami hadis tadi dengan kaedah nahwu dan saraf, itu yakulul hasanati, Rasulullah mengungkapkannya dengan singular perempuan. Jadi semua jenis kebaikan itu yang saya punya nih, kalau saya pendengki akan ludes kalau saya dengki. Ya Allah, ya. Itu semua tuh berarti berlaku semua. Nyantunin anak yatim, yang ini, habis kalau kamu hasad. Bis. Maaf, ini pendekatan bahasa yang kita lihat dari cara Nabi mensabdakannya, gitu ya. Oh, pendekatan bahasa, lughah. Dari lughah. Itu perspektif bahasa kita ngelihatnya. Karena takulul hasanat, dia akan menghabisi semua kebaikanmu. Seperti api melahap kayu yang kering. Kerabat lagi, sahabat-sahabat Ruhama ya. Pernah nggak merasa diri punya hasad? Coba diingat-ingat, pernah nggak? Nah itu mesti dilihat. Jadi bisa bedain kan, ada juga iri, ada juga dengki. Bedainnya gimana Ustaz? Iri, oh saya iri deh sama Ustaz bisa bangun pesantren, Ustaz bisa banyak didatengin angkel-angkel pelukis, pemusik, pada ngumpul, iri deh gitu. Tapi irinya tuh iri deh gitu kan ya? Iya. Agama kita membolehkan iri dalam dua hal. Boleh. Ada iri boleh ya.
Siapa yang pertama? Yaitu seorang laki-laki dititipkan oleh Allah harta yang sangat banyak. Kemudian harta itu digunakan untuk mengagungkan Allah. Kita boleh tuh iri sama dia. Masya Allah. Boleh. Masya Allah. Dan ini Bunda ya, Nabi juga ada sabda al-ainu haqqun. Disebut oleh orang kita Indonesia penyakit ain. Ain, ya. Ain ini artinya pandangan mata, ya. dengki berbahaya. Bahaya betul. Misalnya nih ya, kita ini harus sering-sering menyebut Masya Allah. Kenapa? Karena kalau ada orang, hebat ya Salmannya begini. Tapi ungkapan hebat ya Salman itu penuh dengan rasa kedengkian. Itu coba akan ya, menghabisi kan kita. Saya kan pemain teater ya. Iya. Coba ya, misalnya saya bilang, ih hebat banget si Salman itu. Tapi kesel gitu ya. Kesel sama keberuntungannya Salman, kesel gitu. Iya betul. Nah, itu. Bahasanya seolah-olah apresiasi, body language-nya kesel. Itu al-ainu haqqun. Ada kilatan-kilatan kecil di mata gitu yang mata nggak bisa berdusta. Dan itu berbahaya Bunda. Berbahaya untuk kita, untuk yang didengki ini. Yang didengkiin iya, kan, itu kan cerita tentang Al-Kahfi ketika dua orang bersahabat, satu beribadah terus kepada Allah tapi tetap bertani dan beternak, satu lagi total bertani dan beternak. Tapi ketika mereka bertemu sebagai dua orang sahabat, yang berhasil ini terlalu mengagungkan keberhasilannya. Terlalu mengagungkan keberhasilannya. Akhirnya ludes kebunnya dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Si sahabatnya bilang, andai kau menyebutkan bahwa semua ini dari Allah, selamatlah kau. Nah, dari sini kita mempelajari bahwa untuk menghindari pandangan orang yang penuh dengki ini karena keberhasilan kita, ada atau tidak ada kita rasakan kedengkian itu, sebutlah apa? Masya Allah. Artinya kalau kita bilang Masya Allah, itu berarti kita mengakui apa? Ini semua milik Allah. Milik Allah. Kehendak Allah. Sehingga kedengkian-kedengkian orang ini dilebur. Kalau istilahnya diserap gitu ya. Jadi terserap oleh energi yang positif. Karena kita sudah mengakui ini bukan punya gue loh. Kalau engkau dengki kepadaku, nggak pada tempatnya karena ini punyanya Allah. Dan Allah melindungi kita. Nah, misalnya seorang yang cantik, betul, atau ganteng, terus banyak mendapat pujian, dia selalu bilang Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah itu dia akan dilindungi oleh Allah kegantengannya atau kecantikannya atau kesuksesannya. Misalnya saya punya mobil Ferrari, Alphard, apa gitu, terus saya pakai, padahal saya pakai dengan karena saya emang bisa beli 1000 Ferrari sebenarnya, tapi Masya Allah, dia terhindar. Dia terhindar. Oh itu janji Allah. Janji Allah itu sudah. Artinya ini yang kita lihat. Menghindari kedengkian orang lain ke kita, sudah kita lihat. Kemudian hati-hati dengan orang yang dengki kepada kita. Itu gimana ya Ustaz kalau ada kita udah tahu gitu bahwa ini kayaknya dengki orang ini sama kita, terus kita mesti ngapain? Kamu dengki sama saya? Masa gitu kan nggak mungkin kan gitu kan? Apa salahku gitu? Kalau ketemu orang yang dengki kepada kita, kasih hadiah. Dan kita tahu dia dengki, kirim hadiah, kirim transfer duit ke dia, isiin pulsanya, beliin dia baju supaya lembutkan berubah hatinya. Iya. Tabadul hadaya. Iya. Selain itu apa Ustaz? Doain. Tapi yang paling efektif beri dia hadiah. Oh benar ya? Paling efektif sudah, karena ketika misalnya orang dengki, tapi kan sulit juga mengetahuinya. Kalau udah kita tahu, jangan benci dia, karena kalau kau benci dia, semakin dengki dia. Kalau kau benci, dia semakin benci. Tapi susah, Ustaz. Orang yang dengki itu kita apa-apain dia tetap dengki, Ustaz. Enggak, kalau kita kasih hadiah. Kalau dikasih hadiah enggak? Enggak juga. Enggak juga, Ustaz. Berarti dengkinya parah, Ustaz ya. Dengki stadium 8. Kita balik ke ayatnya, berarti kita ke ayatnya. Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan
orang yang dengki apabila dia mendengki. Itu sampai begitu ya Sunan katanya, kejahatan orang mendengki apabila dia mendengki. Artinya dia ada saatnya nggak mendengki dong. Ada saatnya lah. Jadi dia ketemu stimulan mendengkinya, bahaya kalau orang pendengki bertemu stimulan pendengki. Gitu ya, makanya kita harus menstimulus dia supaya nggak dengki. Oke, atau kita menjadikan diri kita jangan menjadi pendengki. Iya dong, Ustaz. Nah, ini yang menarik juga sebenarnya ayat ini. Selain kita harus menghindari kejahatan orang yang dengki, di saat saya belajar ayat ini, jangan sekedar menghindari kedengkian orang lain yang kau pahami Salman. Tapi apa? Kau juga Salman jangan jadi orang yang pendengki. Kenapa? Kalau dengkimu terhadap orang menghabisi kesuksesannya, al-ainu haqqun tadi, kedengkianmu terhadap orang menghabisi hidupmu sendiri. Nah, itu lebih bahaya. Lebih bahaya. Kenapa orang punya tumor, punya kanker, punya lumpuh jangan-jangan dia memiliki sesuatu hasad di hatinya. Siapapun yang mendengarkan kita kalau punya penyakit yang agak lama, cek lagi diri masing-masing, masih ada dengki tidak di dalam hati. Kalau ada, penyakitmu mau diobati kemanapun, tidak akan pernah sembuh. Tapi ini benar maksudnya hasad, itu khusus untuk hasad itu? Oh enggak, semua penyakit hati. Oh sebenarnya. Semua penyakit hati. Tapi si dengki ini dominan Bunda. Kenapa saya bilang dominan? Saat Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, ada 4 poin yang diambil dari sana. Apa itu? Salah satunya dengki. Berarti ini si dengki ini saking bahayanya, Nabi kita tercinta pun harus dilakukan pengambilannya secara manual. Masya Allah. Diambil sama Jibril alaihissalam, dibuang, baru diisi oleh Jibril alaihissalam dengan sifat-sifat yang baik. Saya berpikir tentang sesuatu Ustaz, karena biasa mengelola perubahan perilaku. Jadi gimana kalau kita udah tahu bahwa kita suka ada hasad gitu di hati kita, lalu kita latih dia agar kita selalu bersyukur apabila kita ikut senang kalau ada orang lain senang. Jadi latihannya adalah kalau ada orang-orang di sekitar kita yang dia bahagia, coba dorong dirinya untuk supaya ya aku senang juga kalau kamu bahagia. Ya senang, aku senang kamu bisa lebih dari dirimu sebelumnya, lebih gitu. Wah, termasuk cara mendidik orang yang pendengki itu memujinya, memujinya. Misalnya kita tahu nih sahabat kita yang pendengki, ya kan? Kita udah beri hadiah nggak mempan misalnya. Satu lagi kita beri hadiah lagi, tapi hadiahnya bentuknya hebat ente sekarang ya, gua demen lu gitu tuh. Waduh, ajarin gua dong. Malah kita minta ajarin dia. Gimana itu supaya membuat dia terobati ya? Terobati. Cuman memang pujian ini karena Nabi juga mengatakan itu tidak baik, temporari jadi perubahannya. Tapi kalau walaupun itu temporari, karena kita dorong terus, dan kita sebagai sahabat nggak pernah bosan agar dia hilang kedengkian itu, insya Allah hilang. Oke, Ustadz. Jadi di Ku Baca Dengan Makna, kita selalu mengambil apa yang Anda bisa ambil yang terpenting gitu. Betul. Pada kali ini mungkin kita akan mengambil, cek loh, kayak orang ngecek general check up, cek loh di tubuhmu, di hatimu, ada nggak suka-suka muncul dengki. Nah kalau ada perasaan itu, waspada, dia menghanguskan segalanya. Jenis kebaikan. Gitu ya Ustadz ya. Itu secara kebaikan. Dia mematikan badanmu. Dan dia juga mematikan ragamu. Bahaya banget. Ini penting banget. Jadi Ku Baca Dengan Makna selalu menghadirkan ya bersama Ustadz Salman Al-Farisi dan Neno Warsman for the Future sebagai dedikasi kepada Rumah Hadis. Masya Allah, terima kasih Bunda. Ruhama Al-Fajar. Datang ke sini, nikmati lukisan, nikmati kebun-kebun, dan kemudian bawa pulang ya. Tapi tentu aja bawa pulang, jangan bawa pulang gitu aja dong. Bantuin juga ya Pondok Pesantren Ruhama gitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi insya Allah di sepekan 2 kali setiap hari Rabu, Jumat, jangan lupa jam 10. Jam 10. Ya, dan subscribe, nyalakan notifikasinya, nanti kita kirim beritanya setiap hari Rabu dan Jumat berganti tema, kita membahas sedikit demi sedikit. Insya Allah akhirnya paham juga Al-Quran itu. Yang khatam dan benar-benar melihat, kita kasih wisudanya nanti. Masya Allah. Allah Akbar. Ada wisuda. Alhamdulillah saya megang sanad kan. Alhamdulillah. Tahadduts bin ni'mah.
Jadi nanti pemirsa atau pendengar kita nih Bunda, yang confirm dia ngelihat dari surah An-Nas sampai Al-Baqarah sampai Al-Fatihah nanti, kita kasih sanad saya dari siapa ke siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, barakallah. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.